wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Lailatul B Mubarakah. Tonton terus videonya sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Keragaman sendiri merupakan perbedaan. Nah, perbedaan itu secara alami dan wajar. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kebudayaan dan suku bangsa yang beraneka ragam. Ada suku Bali, ada suku bangsa Jawa, ada suku Banjar, Madura, Toraja, dan sebagainya. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki perbedaannya, kebudayaannya sendiri. Nah, semua itu merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada yang tahu tidak berasal dari manakah nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, yang salah satunya adalah bangsa Melayu. Nah, berdasarkan ciri-ciri budayaan yang dimiliki oleh bangsa Melayu di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya Melayu tua, muda, dan juga ada yang Melayu tua. Nah, Melayu tua ini sendiri diantaranya yaitu ada suku Batak yang ada di sekitar Danau Toba, kemudian ada suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan juga ada suku Toraja yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian yang Melayu muda. Nah, Melayu muda di sini diantaranya ada Minangkabau di Sumatera Barat, kemudian ada Jawa, ada Bali, ada Sunda, ada Makassar, ada Buton di Sulawesi Selatan, dan juga ada suku Bugis. Nah, selain suku-suku tersebut di Indonesia, ada juga yang namanya suku bangsa keturunan. Nah, seperti ada keturunan Arab, ada keturunan Tionghoa, India, Eropa, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini terdapat beraneka ragam suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Nah, di antara suku-suku tersebut, ada yang masih hidup secara bersahaja, dan ada juga yang mengalami kemajuan dan peradaban yang maju. Tetapi ada juga yang masih cenderung primitif dan hidup secara berkelompok di pedalaman. Nah, mereka ini cenderung tertutup dan masih sulit menerima budaya luar. Hal tersebut terjadi karena tempat tinggal mereka jauh dari perkampungan yang terpencil, sehingga sulit terjangkau oleh kemajuan teknologi. Nah, berbeda dengan suku-suku bangsa yang kehidupannya sudah maju. Mereka cenderung lebih terbuka dengan kemajuan teknologi dan lebih mudah untuk menerima budayaan dari luar suku mereka. Kemudian selanjutnya, keragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang beraneka ragam. Tentunya saja memiliki banyak perbedaan. Nah, perbedaan itu baik dari segi fisik, warna kulit, maupun budayanya. Dengan adanya perbedaan ini justru bukan menjadi masalah. Dengan adanya perbedaan, kita jadikan sebuah kekayaan sehingga tercipta suasana yang aman, damai, dan juga tentram. Nah, sikap saling menghormati merupakan sikap saling menghargai perbedaan yang ada, seperti yang terdapat pada pita yang dibawa oleh burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada juga semboyan yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini bermakna supaya kita bersatu padu menghalau semua ancaman yang ada, yang dapat memecahkan bela negara kita dengan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, dalam sejarah sendiri, bangsa Indonesia telah berhasil mengusir para penjajah dari bumi Nusantara. Nah, karena adanya persatuan dan kesatuan para pemuda dari seluruh Nusantara. Selanjutnya, contoh sikap menghargai. Contoh sikap menghargai. Contoh sikap menghargai. Di antaranya yaitu tidak merendahkan suku bangsa yang lain, kemudian menghargai suku bangsa dan mengakui keberadaan suku bangsa yang lainnya juga, serta tidak mengusik perbedaan antar suku bangsa yang ada.
Nah, manfaat dari sikap menghormati antar suku bangsa sendiri yaitu yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Kemudian yang kedua, merasa aman tinggal di negara Indonesia. Yang ketiga, rasa persatuan dan kesatuan itu lebih meningkat. Dan yang keempat, tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Nah, selain manfaat dari persatuan tersebut, ada juga akibat yang terjadi apabila kita antar suku tidak saling menghormati. Yang pertama, tidak adanya keamanan dan kedamaian. Kemudian yang kedua, timbullah perpecahan dan permusuhan. Yang ketiga, tidak ada persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mudah terpecah belah. Nah, dengan kita saling menghormati suku bangsa yang lainnya, maka kita akan hidup damai, tentram, serta secara berdampingan tanpa mempersoalkan perbedaan dari mana kita berasal. Selanjutnya, keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, keanekaragaman dalam adat istiadat ini meliputi tata cara dalam upacara perkawinan, upacara keagamaan, kematian, kebiasaan, dan pakaian adat. Tentunya sudah kita lihat bersama bahwasanya negara Indonesia ini sangat beraneka ragam dari segi adatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, ada kesenian daerah. Nah, kesenian daerah ini meliputi ada tarian daerah, kemudian ada pakaian daerah, rumah adat, kemudian pertunjukan-pertunjukan, ada cerita rakyat, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, ada sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan sendiri di sini yang pertama ada patrilineal atau mengambil sistem kekerabatan dari keturunan ayah. Nah, ini biasanya dipakai oleh suku yang ada di suku Batak, Bali, dan juga Papua. Kemudian yang kedua ada mengambil garis keturunan dari ibu atau matrilineal. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Kemudian ada mengambil garis keturunan dari ayah dan juga ibu atau yang sering disebut dengan bilateral. Selanjutnya, sikap menghormati budaya bangsa Indonesia. Nah, sikap menghormati ini biasanya yang pertama dengan cara tidak menjelek-jelekkan kebudayaan bangsa kita sendiri ataupun tidak menjelek-jelekkan kebudayaan suku bangsa kita yang lainnya. Kemudian yang kedua, melestarikan kebudayaan yang ada. Terus yang ketiga, menghormati kebudayaan yang ada. Yang keempat, bangga dengan kebudayaan bangsa Indonesia ataupun kebudayaan bangsa nasional. Kemudian yang terakhir, lebih cinta terhadap kebudayaan bangsa sendiri dibandingkan dengan kebudayaan bangsa dari negara lain. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini mengenai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia agar kita dapat mengetahui apa saja sih keragaman yang ada di negara kita ini dari segi suku, bangsa, dan juga adat istiadat dan budayanya sendiri. Nah, kemudian jika kita mengetahuinya, dengan adanya keberagaman ini, bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi keberagaman, sehingga kita dapat saling menghargai, menghormati dari perbedaan yang ada, sehingga kehidupan kita menjadi aman, damai, dan tentram. Dan perbedaan tersebut tidak menjadikan kita sebagai negara yang pecah belah. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.